Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini, mari kita lanjutkan pelajaran matematikanya. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bab 6. Nah, pada gambar yang ada di buku paket kalian, di sana adalah gambar pasar ya. Di sana ada pembeli, ada penjual. Di sinilah terjadi transaksi jual beli. Nah, kalian pasti pernah mengalami kalau tidak istilah membeli barang-barang seperti misalkan di swalayan atau di tempat lain. Nah, coba lihat di bawahnya, coba Anda lihat di bawahnya ya. Di sana pada halaman 67, coba lihat di halaman 67. Kegiatan 6.1-nya yaitu memahami keuntungan dan kerugian. Nah, coba Anda baca ya, di sini ada contoh dari Pak Subur tukang bubur ayam. Nah, itu. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur ayam tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Jadi dia menghabiskan uang 1 juta rupiah untuk membeli bahan-bahan untuk dagangannya. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Ya, itu dia menjual Rp10.000 per porsi. Berapa porsi? 130 porsi dia dapat buat. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, coba dincamkan dulu, dipahami dengan baik. Nah, kita lihat di sini ya. Coba Anda lanjut ke halaman 68 dulu. Ya, nyambung dulu ya, halaman 68. Nah, coba lihat di sana nomor 1-nya. Pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil penjualan adalah 1.100.000 rupiah. Nah, dari mana didapat? Ya, didapat dari 10.000, itu harga satu porsi dikali terjualnya 110 porsi. Jadi 10.000 dikali 110. Nah, kita dapatkan di sana adalah 1.100.000 ya. Nah, kalau kita selisihkan di sana ya 1.100.000 dikurangi 1 juta, itu sisanya adalah 100.000. Nah, dengan kata lain, Pak Subur mendapat keuntungan sebesar 100.000 rupiah dari penjualan bubur ayam pada hari itu. Nah, itu ceritanya. Gimana, mengerti kalian? Jadi kondisinya adalah modalnya 1 juta, dia mengeluarkan uang 1 juta untuk beli bahan. Setelah jadi dagangannya, dia mendapatkan uang dari hasil penjualan barang atau bubur ayamnya itu sebanyak 1.100.000. Jadi dipotong 1 juta tinggal 100.000. Jadi dia dikatakan untung 100.000 rupiah. Gimana, bisa kira-kira terbayang? Ya, Pak yakin kalian bisa ya. Ya sudah. Nah, coba dengan contoh-contoh yang lain. Di sana ada yang nomor 2, yang nomor 3. Coba Anda baca-baca dulu. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan tadi bisa membuat pemahaman Anda lebih baik. Ya, silakan Anda baca dulu sebentar. Bagaimana anak-anak bisa dipahami dengan baik? Kalau sudah ya, kita lanjutkan dengan berikutnya ya, tentang persentase keuntungan. Nah, untuk menghitung persentase keuntungan, coba Anda lihat dulu ya. Kita misalkan dulu PU itu adalah persentase keuntungan, HB adalah harga beli, HJ adalah harga jual. Nah, rumusnya nanti adalah untuk menghitung persentase keuntungan ya, PU sama dengan HJ kurang HB per HB kali 100%. Nah, ini harga jual lebih besar dari harga beli karena untung. Nah, kita lihat contohnya.
Di sini adalah Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam 1 minggu ya, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Dia beli 4 juta, dia jual 4.200.000. Ya, sudah kelihatan dia untungnya. Nah, berapa untungnya? Coba kita lihat. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya 4.200.000 dikurang 4 juta, jadi dia untung 200.000. Nah, sekarang persentase keuntungan, ya berapa untungnya dari bagi harga beli dikali 100%. Untungnya 200.000 dibagi 4 juta dikali 100.000. Jadi dia dapat keuntungan 5%. Nah, cara menghitungnya ini disederhanakan ya. Tidak disederhanakan, misalkan ini nolnya dihilangkan, disederhanakan dengan ini. Nah, ini juga, ini diambil 3 ya. Kita ambil 3, ini 2. Nah, ini 2, ini lagi 1. Ya. Nah, ini keduanya kenapa? Nah, sekarang tinggal 2 dikali 10%, jadi 20%. 20% dibagi 4 dapat 5%. Jadi persentase keuntungannya adalah 5%. Nah, itulah cara mencari. Kita lanjut, berikutnya adalah yang ruginya sekarang. Ruginya ya. Lihat persentase ruginya. Nah, persentase kerugian ya. Nah, kita misalkan PR itu adalah persentase kerugian, HB harga beli, HJ harga jual. Nah, persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus ya, PR sama dengan HB kurang HJ per HB kali 100%. Nah, ini yang karena rugi harga belinya lebih besar dari harga jual, maka harga beli dikurang harga jual dibagi harga beli kali 100%. Nah, contohnya ya, Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Nah, tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Ya, kita lihat berapa dia rugi dulu ya. Kita hitung persentasenya. Nah, ruginya adalah harga beli dikurangi harga jual. Ya, ini terbalik dibuatnya. Ini adalah harga beli dulu. Ini adalah B. Nah, ini adalah B. Ya, ini harga jual. Ini harga jual. Ya, ini harga beli, ini harga jual. Jadi karena dia rugi, maka harga jualnya lebih besar dari harga belinya lebih besar dari harga jual. Karena rugi ya, jadi harga belinya lebih besar dari harga jual. Jadi kita dapatkan harga belinya 40 juta dikurangi 38 juta, ini harga jual. Nah, rugi 2 juta. Nah, dia rugi 2 juta karena dia menjual dengan harga di bawah harga beli. Nah, berapa persentase ruginya? Ya, berapa ruginya? R dibagi HB dikali 100%. Nah, ruginya 2 juta dibagi 40 juta rupiah ya, karena HB-nya 40 juta rupiah kali 100%. Nah, kita juga dapatkan 5% ya. Nah, ini sederhanakan dengan ini. Sederhanakan ya, seperti biasa saya lakukan ini lagi 1, ini lagi 1. Nah, sekarang 2 dikali 10% adalah 20%. 20% dibagi 4 ya 5%. Jadi 2 kali 10 20 bagi 4 5%. Jadi persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah 5%. Nah, ini kebetulan soalnya 5%. Nah, itulah caranya ya. Nah, silakan coba-coba untuk mengerjakan yang lain soal-soalnya ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan tanya temannya boleh, tanya ke bapak juga boleh. Ya, silakan dicoba dulu dipelajari.
Sudah anak-anak, bisa dipahami dengan baik penjualan, pembelian, untung, rugi. Biasanya untung dan rugi disajikan dalam bentuk persentase. Diukur dari harga beli. Ingat di sini adalah harga belinya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya Pak akan kasih soal. Mungkin ada di buku kalian ya. Namun Pak sedikit rubah ya, biar ada tidak sama persis dengan di buku. Namun kalian masih bisa memahami atau mencari hubungannya antara penjualan, pembelian, untung dan rugi. Nah, untuk itu silahkan Anda lihat di sini. Di sini ada tugas keempat ya, dari beberapa tugas yang sudah Pak sampaikan. Nah, coba di sini dilihat ya. Nah, ini sudah ada pengantarnya, ada di Google Classroom ini ya, nanti diambil. Dan seperti biasa nanti hasilnya Anda upload di Google Classroom ya. Anak-anak silahkan dilihat di sana ya. Ini tentukan kondisi berikut dengan baik yang menunjukkan kondisi untung, rugi atau impas. Ya, ini impas ini adalah tidak untung, tidak rugi. Misalkan Anda membeli barang 100.000, Anda jual 100.000, ya dianggap impas, tidak untung, tidak rugi. Serta tentukan besarnya untung atau rugi dari pembelian dan penjualan pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel ya. Di sini ada tabel. Ya, di halaman berikutnya ada tabel ya. Nah, ini tabelnya. Penjualan, pembelian, untung atau rugi atau impas. Nah, berapa untung, berapa rugi atau impas, itu dicari ya. Persentasenya janganlah dulu dibuat. Nanti dibuat untuk latihan saja. Nah, di sini ada pembeliannya 900.000, penjualnya 1 juta. Nah, di sini Anda isi. Nah, untuk mengisinya ini ya seperti ini 1.200.000, penjualnya 1 juta. Nah, untuk mengisi kotak atau tempat ini yang ada tanda tanya ini ya, mengisi tempat-tempat ini. Bagaimana caranya? Anda isi dulu yang di atasnya ini ya. Dihitung dulu, jangan langsung menjiplak dengan temannya. Nah, di sini yang nomor 1 Anda uraikan di sini. Yang nomor 1 Anda uraikan. Pembeliannya 900.000, penjualnya 1 juta. Nah, Anda dapatkan apa? Nah, di sini diuraikan caranya mencari. Setelah didapat hasilnya ditulis di sini. Nah, ini misalkan saya ini hasilnya A atau berapa, kan sudah ditulis di sini. Nah, hasil yang di sini Anda pindahkan di sini. Diisi untung sekian, rugi sekian, impas. Nah, itu ya. Atau sekian untung, sekian rugi, impas. Nah, tergantung kondisinya nanti keadaan. Yang nomor 2 sama juga, dihitung di sini dulu, diuraikan caranya, hasilnya disalin ke kolom-kolom ini. Nah, ditaruh di kolom tanda tanya ini, diisi. Jangan langsung dikirim, jangan begitu. Nah, dari mana dapatnya? Ya, kalau tidak ada uraiannya, berarti Anda kecenderungan ini mencari di teman Anda ya, tidak dihitung. Usahakan kerja sendiri dulu. Nah, setelah itu ya, nah ini sama juga diisi sampai ke bawah. Nah, setelah selesai nanti, nah seperti biasa ya, Anda upload di bagian tugas kelas. Selamat bekerja dan selalu ingat protokol kesehatan COVID-19. Pak tutup dengan Prabhu Santi. Om Santi, 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 Om.